bawaannya enak banget, santai. Sekarang kita udah berada di mobil Mazda MR90 ya. Disalip kita sama mobil kenceng banget tuh tadi. Kita pelan-pelan aja, kita bakal ke lokasi yang bisa kita pakai buat nyobain mobil ini. Bersih banget mobilnya Mas Yan ya. Jadi mobil ini yang rencananya nanti akan kita pakai buat latihan slalom bareng-bareng. Mobil ini harusnya gampang buat dikendarai. Setirnya juga enteng, mudahan handremnya juga enteng. Apalagi ya kira-kira ya, mesinnya juga enak. Jadi saksikan ya habis ini. Jangan lupa untuk subscribe channel saya biar channel saya bisa berkembang lagi. Kasih masukan apa aja buat saya. Terima kasih. Ke tempatnya ya. Akhirnya ketemu sama mobil Mazda MR90 kita ini. Setelah sekian lama dia di bengkel, gak dipakai karena keadaan yang kondisi sekarang, akhirnya kita ketemu dan bisa bareng sama dia. Sekarang kita bakal ceritain ya mobil ini. Pasarannya harganya sekitar 17 lah ya, 17 atau 15 juta sampai 25 juta kira-kira. Tapi kalau kondisinya lebih bagus mungkin harganya bisa lebih mahal dari itu. Terus kita bakal bangun mobil ini menjadi mobil slalom. Rencananya kita pakai mobil ini buat ngajarin teman-teman slalom. Nah sekarang ini kebetulan kita bakal ketemu sama Mas Boy. Mas Boy itu dulu memang atlet slalom tapi dia front wheel drive. Kita akan ajakin dia naik mobil ini, bisa atau enggak. Sekarang kita bakal langsung temuin Mas Boy. Gimana kita coba mobil ini. Ini pertama kalinya setelah pandemi ini sekitar 3 bulanan kita rehat latihan, kita bakal coba mobil ini. Bisa atau nggak ngepot Mas Yan, oke? Oke guys, sekarang saya sudah ada di dalam kabin mobil MR90 punyanya Zero Trip Racing School. Nah, ini ada CEO-nya, sang master di sini, Mas Binar Suronurgenta atau lebih dikenal dengan Binar Zero Trip atau Binar ZT. Kita mau coba muter-muter ngelihat bagaimana cara Mas Binar mengendalikan mobil ini. Habis itu cobain ya, janji ya. Siap. Nah, karena saya bilang sama Mas Boy, dibelajarin sebentar aja kalau mobilnya ini proper, maksudnya standar tapi bisa, pasti bisa gitu. Oke. Jadi saya janji Mas Boy pasti bisa ntar. Siap. Dengan ngelihat kayak gini aja, oke? Siap. Mudah-mudahan. Doakan saya ya teman-teman. Oke, kita langsung coba ya, kita starter. Caps. Oke, mobil ini masih standar ya, mesinnya semua masih standar ya. Modifikasi cuma mesinnya sebenarnya dimodif. Karena kita butuh kelas buat nyaingin Haja Pickup gitu. Kita mau bikin saingannya dia. Jadi kita bikin sendiri yang cc-nya lebih gede. Ini satu kelas ya berarti sama pickup-pickup itu satu kelas? Harusnya satu kelas, tapi kita naikin cc-nya biar nggak satu kelas. Jadi kita bisa turun naik pickup sama naik ini gitu ceritanya. Soalnya sudah punya satu mobil pickup. Oke, kita bakal langsung coba. Simpel intinya Mas Boy, kita jalan aja. Ntar kita waktunya mau belok, kita kopling sama handremnya ditarik, belokin. Oke. Nah, habis itu begitu pantatnya sudah kerasa ngebuang, handremnya dilepas, gas koplingnya dilepas. Oke. Jadi biar dia buang sendiri ya, biar dia spin. Karena ini real wheel drive, jadi kalau dia spin ya. Harus dikopling. Kalau nggak dikopling, digas, ditarik handremnya brodol nanti. Brodol. Oke, kita bakal langsung coba ya. Cus, doakan saya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Cari pegangan dulu nih, cari pegangan dulu. Simpel ya Mas Boy ya. Ini kita mau belok ke kanan nih, kanan.
Kelihatannya gampang sih, tapi kayaknya prakteknya susah. Ntar di sini kita bakal cobain Mas Boy, oke? Oke. Waduh, teman-teman. Ntar saya juga mau tanyain Mas. Kan ini kan kalau mobil normal ya, pada umumnya itu kan biasanya kan dia pada saat ditarik itu kan tidak bisa langsung seperti muter spin gitu ya. Itu ban modifikasi kepada ban belakang tuh diapain Mas? Las. Jadi gardannya kita las ya. Gardan dilas. Harusnya sih pakai LSD. Oh, ini nggak pakai LSD ya? Nggak, kita las aja karena murah meriah, oke? Jadi untuk teman-teman yang pengen bikin mobil seperti ini, kalau beli LSD itu agak mahal, bisa pakai las ya. Teman-teman yang pengen tapi habis itu gardannya nggak bisa standar lagi. Berarti mobil ini khusus buat slalom gitu. Kalau dipakai harian pasti nggak enak. Ya? Tapi bisa tapi harus satu hati ya. Tapi nggak enak. Ya. Oke, keren ya. Ayo kita kelar dulu ya, kita gantian habis ini. Ya, habis ini kita coba aja ya. Nah. TV. Nah, ini Mas Boy ini belum pernah sama sekali naik mobil real drive. Jadi dia belum pernah sama sekali, kita coba ajarin ya. Ini Mas Boy. Pikiran kan ditukerin Pajero ya. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah digas dulu ya. Nanti belokin sedikit sambil dikopling. Nah, handremnya ditarik dulu. Begitu pantatnya buang, koplingnya langsung dilepas. Gitu. Setirnya dipegangin ya, diarahin. Coba ya. Bisa nggak ya, kita lihat ya, ini baru pertama kali ini ya. Saya deg-degan loh, Mas Boy bakal coba langsung ya. Oke. Gimana, gampang ya? Deg-degan. Bener sih, intinya kan kita kopling dulu tadi ya. Kita belokin, kopling sama handremnya ditarik karena ini rear wheel drive. Jadi kamu harus kopling dulu, habis itu kamu tarik handrem terus tinggal digas diatur. Muternya gimana? Gila ya, saya terus terang aja baru ini pertama kali ngerasakan slalom pakai rear wheel drive. Ternyata adrenalinnya lain ya, liar, pantatnya goyang-goyang. Terus karena saya biasa pakai front wheel drive ya di rally, nah sekarang di slalom kita pakai rear wheel drive, itu ternyata sensasinya beda banget. Bedanya kalau di front itu kita main rem sama gas, namanya kopling tuh haram diinjak. Nah di rear wheel drive malah harus kopling. Nah jadi ini ilmu baru buat saya. Thank you buat Zero Trip Racing. Sekarang kita bakal ceritain tentang spesifikasi mobil ini ya. Mobil ini standar sih rata-rata. Suspensinya standar, hanya arm depannya dilebarin, belakangnya masih standar, shockbreakernya masih standar. Velgnya kita naikin dari 14 ke jadi 15. Kenapa pakai ring 15? Karena setelah dipikir-pikir, ring 15 itu ban racingnya lebih ada dan lebih sering dipakai. Jadi kita cari ban racing yang ring 15 dan velg yang ring 15. Modifikasi di mobil ini terletak di sini. Ini langkah pertamanya, kita ganti remnya ini dengan cakram, dengan double kaliper. Yang kaliper ini itu untuk handrem, ini untuk handrem, rem tangan ya. Yang ini untuk rem kaki. Tuasnya ini ada minyak remnya. Jadi minyak remnya di sini, ini tuasnya. Jadi memang hanya begini saja fungsinya, mengunci dan lepas. Penambahan selanjutnya ada di power steering biar memudahkan kita nyetir. Sebenarnya mobil standar aja tanpa diganti remnya sama power steeringnya dipasangin juga udah bisa. Tapi kita pengen ini lebih mudah lagi untuk dipelajari kalau teman-teman slalom baru belajar. Utama untuk mobil real wheel drive kalau mau dipakai slalom itu gardannya itu harus di lock atau dikunci. Gardannya kita lock, kita bongkar satelitnya, kita lock pakai las. Sebenarnya ada teknologi yang bagus namanya limited slip differential, LSD singkatannya. Tapi karena harganya cukup mahal dan mungkin budgetnya juga agak kurang, maka kita cuma pakai las saja atau LAS singkatannya. Apalagi ya kira-kira modifikasinya? Gak ada sih, rata-rata cuma itu sama kita ganti knalpotnya buat biar lebih los. It's not a game, it's a rich thing.